Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, segala pujian, syukur dan hormat kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Besar anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kau berkati hati dan pikiran kami dan kuasai kami dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini firman Tuhan yang mau kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Demikianlah firman-Nya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan, kuasa Tuhan yang membangkitkan. Kuasa Tuhan yang membangkitkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, segala pekerjaan ataupun karya yang dibuat oleh manusia masih dapat diterima oleh akal. Masih kita terima dengan nalar. Ketika manusia membuat sesuatu, contoh kita katakan membuat robot. Manusia bisa membuat robot. Dan karyanya itu masih bisa kita terima dengan akal, dengan nalar. Robot yang berjalan dan berbicara dan mendengarkan apa yang kita perintahkan. Itu contoh kecil. Dan banyak lagi karya-karya manusia yang pada dasarnya dapat kita pahami, mengerti, dan kita terima dengan akal. Bagaimana manusia bisa membuat bayi tabung? Bagaimana manusia membuat cloning? Itu semua dikerjakan oleh manusia, tetapi dapat kita terima melalui ilmu pengetahuan dan akal kita. Berbicara tentang karya, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita.
Tuhan menciptakan segala sesuatu yang begitu indah di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan manusia dapat terselami, tetapi pekerjaan dan karya Tuhan tidak dapat kita mengerti dan pahami. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dapat dikerjakan oleh Tuhan. Itu menunjukkan apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan setiap karya dan pekerjaannya. Tetapi Tuhan tidak memiliki batas-batasan. Tuhan bisa dan mampu melakukan perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kita melihat, Bapak Ibu, banyak kisah di Alkitab. Bagaimana Injil mencatat Yesus dalam perjalanan pelayanannya banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang lumpuh, buta, memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua itu dia kerjakan, Bapak Ibu, karena kuasa Allah nyata dalam Kristus Yesus. Allah menyatakan pekerjaan dan kuasanya melalui Kristus Yesus, yang dipakai Tuhan untuk boleh menunjukkan kasih Allah dan kuasa Allah besar. Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Dan banyak contoh-contoh lain yang bisa menyaksikan bahwasanya kuasa Tuhan, bahwasanya apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bahkan yang luar biasanya lagi, bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kita semua ingat kisah di mana Lazarus dibangkitkan, saudara Marta dan Maria. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu, manusia tidak bisa membangkitkan orang mati. Tetapi kuasa Allah nyata dalam Kristus Yesus, sehingga Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang membangkitkan. Bagaimana perjalanan pelayanan Petrus sebagai Rasul Kristus yang melanjutkan pelayanan Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia dipakai oleh Allah secara luar biasa. Kuasa Allah nyata dalam Petrus. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Bapak Ibu, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di lidah. Ketika Petrus melakukan perjalanan pelayanannya, dia sangat berkuasa untuk menyatakan kasih Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh yang bernama Eneas. Kisah ini berlanjut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika dia menyembuhkan Eneas, banyak orang yang melihat dan takjub dan percaya kepada Kristus yang diberitakan oleh Petrus. Dan pada saat itu di Yope dekat dengan Lida, ada seorang perempuan yang sakit dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat itu murid-murid tahu kalau Petrus sedang di Lida, sehingga mereka mengatakan kepada Petrus, datanglah kepada kami, tolonglah kami. Dan Petrus pergi ke Yope untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu, ada seorang perempuan dikatakan dalam Alkitab baik dan memberi sedekah. Baik dan memberi sedekah, yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Dia mengalami sakit dan akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, singkat cerita, Petrus naik ke ruang atas dan mendoakan. Petrus berdoa dan bersujud kepada Tuhan agar wanita apapun perempuan ini dapat bangkit kembali, dapat hidup kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat ketika Petrus selesai berdoa, perempuan itu Dorcas bisa duduk, bisa hidup kembali. Bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Petrus, kuasa Tuhan nyata dalam doa Petrus, sehingga perempuan yang mati tadi, Dorcas yang tidak hidup itu,
bisa dihidupkan kembali karena kuasa Tuhan ingin dinyatakan dalam kehidupan Dorcas. Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus membawanya kepada perempuan janda-janda dan orang pada saat itu. Perempuan ini masih hidup. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu dan akhirnya percaya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Melalui peristiwa dibangkitkannya Dorcas, banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Semuanya tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang membangkitkan. Petrus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh karena kuasa Tuhan. Petrus mampu membangkitkan Dorcas dari kematian karena kuasa Tuhan nyata. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diberikan pemahaman pada saat ini. Iman kita disegarkan kembali. Semua hal bisa dikerjakan oleh Tuhan. Semua hal bisa dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Menurut kita seolah-olah tidak mungkin. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih-Nya ingin menyatakan kuasa-Nya dalam setiap persoalan, dalam setiap suka dan duka kita. Kuasa Tuhan nyata. Apapun yang kita alami, kuasa Tuhan mau dinyatakan. Baik itu kita dalam kelemahan, kesesakan, baik itu kita dalam kebahagiaan, kuasa Tuhanlah yang mau dinyatakan, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita merasa kesuksesan, kesenangan, yang mau dinyatakan siapa? Yang mau kita nyatakan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus berotoritas dalam kehidupanku. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak perlu lagi khawatir dan takut. Menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Toh Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Orang mati saja bisa dibangkitkan. Apalagi persoalan hidup kita yang seolah-olah berat. Tetapi kalau kita percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam persoalanku, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Amin. Kuasa Tuhan mau nyata bagi setiap orang-orang yang berserah dan mau datang berpengharapan kepada Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita percaya kuasa Tuhan yang membangkitkan. Kita dipulihkan, kita diberkati, kita dibuat Tuhan baik, kita dibuat Tuhan sangat luar biasa. Semua itu mau menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan juga ingin menyatakan kuasa-Nya lewat penderitaan dan kesusahan kita. Dan kita bisa bertahan, disitulah kuasa Tuhan nyata. Kita mampu melewati setiap problema kehidupan kita. Dan nyatalah kuasa-Nya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, percaya kepada kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya kuasa Tuhan bisa melakukan segala pekerjaan dan karya yang tidak bisa kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang mampu membangkitkan. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu yang akan memelihara dan melawat setiap kehidupan kami. Roh-Mu bekerja untuk boleh membuat firman-Mu dapat kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.